Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam di minggu kedua dengan tema bab 1 keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Nah, bagi Ananda sekalian yang belum mempunyai buku, bisa membuka buku sejarah kebudayaan Islam yang model lama ya, yang seperti ini ya nak. Nah, bisa buka bukunya yang buku lama yang warna hijau, mungkin punya abangnya atau punya kakaknya kalau masih ada, karena itu pembahasannya tidak jauh berbeda. Nah, di buku yang lama itu anak ustazah bisa buka di halaman 10. Di situ juga ada yang menceritakan tentang perang Uhud, yaitu keperwiraan Nabi Muhammad dalam perang Uhud. Nah, perang Uhud terjadi pada pertengahan Sya'ban tahun 3 Hijriah, bertepatan dengan bulan Januari 625 Masehi. Perang Uhud ini disebabkan oleh kekalahan pada perang Badar, sehingga orang-orang kafir Quraisy mempersiapkan 3.000 orang tentara untuk menghancurkan umat Islam. Kematian Abu Jahal dan Utbah meninggalkan bekas yang memilukan dan dendam yang membara. Perang kali ini di bawah komando Abu Sofyan. Jadi perang Uhud ini dari kaum kafir dipimpin oleh Abu Sofyan. Abu Sofyan mengumpulkan 3.000 pasukan terpilih yang terdiri dari orang-orang Quraisy, Arab Tihamah, Kinanah, Bani Al-Haris, Bani Al-Haun, dan Bani Al-Mustahalik. Nah, itu jadi Abu Sufyan itu dia mengumpulkan 3.000 ya. Jadi mengumpulkan 3.000 pasukan yang terdiri dari Bani yang telah ustazah sebutkan tadi. Kemudian dari pihak umat Islam dipersiapkan 1.000 orang tentara. Tetapi di tengah perjalanan 300 orang munafik Yahudi membelot di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay. Dengan demikian pasukan Nabi tinggal 700 orang tentara. Peperangan ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah ya. Jadi kan awalnya pemimpin dalam pihak umat Islam itu ada 1.000 tentara. Akan tetapi ternyata ada orang munafik. Apa orang munafik? Orang munafik itu yang dia tuh sebenarnya tidak ingin Islam ini menang. Akhirnya dia berpura-pura saja seperti ikut berperang. Setelah di tengah jalan dia pun membelot dan pergi dari pasukan kaum muslimin. Nah, dengan itu kaum muslimin hanya tinggal 700 orang saja melawan 3.000 pasukan kaum kafir Quraisy. Nah, jadi kan tadi ada usulan itu dari kaum kafir Quraisy 3.000 orang. Maka Rasulullah SAW setelah mendengar tentang bala tentara kafir Quraisy telah berangkat dari Mekah menuju Madinah, beliau kemudian bermusyawarah dengan para sahabat untuk membicarakan langkah apa yang harus diambil. Ada yang mengusulkan kepada Rasulullah agar kaum muslimin keluar untuk menghadapi musuh di luar kota. Ada juga beberapa sahabat yang mengusulkan agar kaum muslimin jangan keluar dari kota Madinah tetapi bertahan saja di dalam kota dan mengadakan perlawanan dan pembelaan dari rumah-rumah dan lorong-lorong kota. Akhirnya disepakati untuk menghadapi musuh di luar kota.
1.000 pasukan Islam berangkat untuk menghadapi musuh yang menyerang. Baru saja berangkat. Nah, disitulah ada orang munafik tadi yang keluar dari pasukan Islam berjumlah 300 orang. Kemudian jalannya peperangan ini cukup sengit, di mana pada awalnya tentara Muslim memperoleh kemenangan. Tetapi keadaan berbalik karena yang diberi tugas sebagai pemanah yang jumlahnya 50 orang itu turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan. Jadi awalnya tuh kita menang. Nah, kan semua di atas bukit. Awalnya itu ketika kita menang, jadi ada harta rampasan di bawah, yaitu punya kafir Quraisy. Nah, orang-orang dari tentara kaum muslimin yang tergiur ini kemudian dia turun untuk mengambil harta rampasan. Nah, padahal 50 pasukan pemanah yang terlatih baik di bawah pimpinan Abdullah ibnu Jubair ini ditempatkan di atas bukit untuk menutup jalan pasukan berkuda kafir Quraisy. Nah, kemudian lagi ketika pertempuran dimulai dengan perang tanding terlebih dahulu, dari pihak kafir Quraisy keluarlah Thalhah ibnu Abi Thalhah. Thalhah melakukan perang tanding dengan Ali dari pasukan Muslim. Thalhah tewas. Lalu tampil Utsman dan kafir Quraisy. Utsman tewas di tangan Hamzah dan pihak muslimin tampil lagi As'ad, saudara Thalhah dan Utsman. Mereka ditewaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian datang saudaranya yang keempat, Musayyimi, juga tewas. Terjadilah pertempuran yang sebenarnya. Pasukan muslimin dapat membuat sebagian pasukan kafir Quraisy kocar kacir. Inilah yang dikatakan tadi bahwa awalnya kita tentara kaum muslimin menang. Setelah melihat tanda-tanda kemenangan, nah disinilah mulai terjadinya pasukan muslim mulai mengumpulkan harta rampasan perang dari tentara kafir Quraisy yang tewas dan melarikan diri dari medan pertempuran. Jadi kaum kafir Quraisy itu mereka lari kocar-kacir karena merasa akan kalah, sehingga harta mereka itu tertinggal di medan perang. Nah, yang turun ke bawah itu adalah pasukan pemanah yang ditempatkan di atas bukit. Akibatnya pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ketika pada perang Uhud dia masih kafir. Nah, kemudian pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini dari kaum kafir Quraisy segera mengambil alih tempat yang ditinggalkan pasukan muslimin di atas bukit. Nah, karena pasukan muslimin tadi turun ke bawah, mereka turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan, otomatis kan yang di atas tidak ada. Akhirnya diambil alihlah oleh pasukan Khalid bin Walid. Akhirnya apa? Akhirnya pasukan muslimin pun terjepit. Disinilah terjadinya kekacauan di sebagian pasukan muslimin. Mereka tidak mengira mendapat pukulan balik dari pasukan kafir Quraisy begitu cepat. Korban mulai berjatuhan. Rasulullah SAW terdesak mundur ke puncak bukit. Rasulullah tetap tegar dan dengan semangat yang tinggi memberikan instruksi agar pasukan muslimin tetap bertahan. Rasulullah SAW hampir saja terperosok ke dalam lubang jebakan. Namun beliau diselamatkan Ali bin Abi Thalib dan Thalhah bin Ubaidillah. Tokoh kafir Quraisy yang bernama Utbah bin Abi Waqqas melemparkan batu ke muka Rasulullah. Wajah Rasulullah pun bersimpah darah. Rasulullah terluka, gigi seri beliau patah dan topi perang beliau hancur.
Fatimah putri Rasulullah lalu membersihkan darah beliau dan Ali bin Abi Thalib pun juga ikut membantu. Nah, akibat dari perang di Bukit Uhud ini, Nabi Muhammad mengalami luka yang cukup parah. Sejumlah 70 orang tentara Islam gugur sebagai syuhada. Dari pihak kafir Quraisy, tewas 23 orang kafir, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, gugur dari perang tersebut. Para sahabat seperti Abu Dujana dan Sa'ad bin Abi Waqqas terus melindungi Rasulullah SAW. Sesekali mereka melemparkan anak panah ke arah pasukan kafir Quraisy. Di saat-saat seperti itu, seorang kafir Quraisy yang bernama Ibnu Kumaihah berteriak, "Ketahuilah, sesungguhnya Muhammad telah mati terbunuh." Seruan dari mereka. Berita ini sempat mengguncangkan mental pasukan muslimin karena mendengar teriakan dari Ibnu Kumaihah yang mengatakan bahwa Rasulullah telah mati. Sebagian di antara mereka merasa terpukul dan putus asa. Sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin An-Nadr, paman Anas bin Malik, menyangka bahwa Rasulullah benar-benar telah gugur. Padahal Rasulullah tadi dilindungi oleh Abu Dujana dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah tidak mati, tapi inilah taktik kaum kafir Quraisy. Mereka menyeru, yaitu mereka menyeru dan berteriak agar mental orang-orang tentara muslimin menjadi down dan menjadi terpukul serta putus asa. Hingga paman Anas bin Malik menyangka Rasulullah benar-benar telah gugur, sehingga ia berkata, "Untuk apa kalian mempertahankan hidup? Untuk apa kalian mempertahankan hidup dan berperang sementara sesudah kematian beliau, sementara Rasulullah sudah meninggal? Kalian lebih baik mati seperti yang terjadi pada Rasulullah." Kemudian Anas mengamuk. Ia menyerang pasukan kafir Quraisy habis-habisan. Dan akhirnya Anas pun gugur sebagai syuhada. Berita kematian Rasulullah juga mengecohkan pasukan kafir Quraisy. Mereka benar-benar menyangka bahwa ternyata Rasulullah telah meninggal. Akhirnya dengan perasaan gembira, pasukan kafir Quraisy meninggalkan Bukit Uhud. Ternyata ada timbal baliknya juga berita Rasulullah ini dikabarkan meninggal pada perang. Dalam medan perang Uhud ini telah dikatakan tadi bahwa syuhada yang gugur ada 70 orang. Dan di antaranya termasuk tadi siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsy, dan Syams bin Utsman. Sedangkan dari pihak Quraisy, korban yang tewas sebanyak 23 orang. Nah, Hindun, istri Abu Sufyan, mengambil mayat Hamzah, lalu memotong-motong dan membelah perutnya. Kemudian hatinya dikeluarkan dan akan ditelannya. Hindun melakukan hal itu karena dendam terhadap Hamzah yang telah membunuh Utbah, yaitu ayahnya dalam perang Badar. Usai perang, Rasulullah SAW menyuruh agar mengumpulkan para syuhada dari kalangan muslimin berada di samping Hamzah. Mereka kemudian disolatkan dan sesudah itu beliau menyuruh agar dikebumikan. Selanjutnya Rasulullah bersama kaum muslimin kembali pulang ke Madinah. Medan perang Uhud menjadi pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Apa hikmah yang dapat kita petik dari perang Uhud tersebut adalah kekalahan umat Islam dalam perang Uhud karena tidak menaati dan patuh pada perintah Nabi SAW. Pasukan pemanah ini tergiur dengan harta rampasan dan kehidupan duniawi lainnya. Ya, fitrah sebagai manusia yang tergiur dengan harta duniawi, sehingga mereka tidak mengindahkan
dan mereka tidak menuruti perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu tetap berada di atas bukit. Seandainya mereka taat dan patuh, niscaya kemenangan gemilang sudah di tangan umat Islam. Nah, jadi di perang Uhud ini kita tidak menang, akan tetapi kita kalah. Itulah akibat tidak disiplin dalam penjagaan daerah pertahanan dan juga tidak taat dan mematuhi pemimpin. Nah, itu dia sedikit penjelasan materi dari Ustazah tentang keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Nah, jadi tugas anak Ustazah ada di dalam HOP, yaitu seperti biasa tugasnya ada di dalam HOP ya. Nah, tugasnya apa yang ada di dalam HOP? Yaitu tugas anak Ustazah adalah meringkas hal penting. Nah, bagi anak Ustazah yang sudah memiliki buku yang baru yang ini, anak Ustazah silahkan meringkas tentang perang Uhudnya di halaman 8 dan halaman 9. Bagi anak Ustazah yang belum memiliki buku SKI-nya yang baru, anak Ustazah bisa memakai buku SKI yang lama, yang warna hijau, yang punya abangnya atau punya kakaknya kalau anak Ustazah punya, yaitu dia ada di halaman 10 sampai halaman 14 tentang perang Uhud. Anak Ustazah bisa meringkasnya. Tapi bagi yang tidak punya dua-duanya, anak Ustazah cukup meringkas apa yang Ustazah sampaikan di dalam video ini. Itu saja dari Ustazah, Nak. Jangan lupa semua ringkasan ditulis di dalam HOP di lembar jawaban yang telah disediakan. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.